disclaimer dulu. Sebelum mulai videonya gue harus kasih tau gue misalnya gue bukan tipikal orang yang selalu mempermasalahkan orang tuh gak boleh FOMO sama sekali. Menurut gue justru selama ada FOMO yang emang baik ya, bagus, FOMO gak masalah gitu, lu lakuin juga. Kayak misalnya FOMO naik gunung, FOMO jogging gitu ya, terus habis FOMO yang bisa bermanfaat buat lu, it's okay untuk fear of missing out. Tapi kalau misalnya lu FOMO, lu gak tahu apa-apa tentang arti yang lu pengen ikutin trennya, terus lu asal buat ngupload, asal buat ngelakuin tanpa tahu kalau misalnya yang lu lakuin itu malahan bodoh banget kelihatannya. Nah itu yang pengen gue cegah di video ngopi kesempatan kali ini. Jadi selamat datang di Ngobrolan Persoalan Indonesia bersama gue Favorite Ako Om Ray. Dan di video ngopi kesempatan kali ini gue bakal ngajakin lu untuk memperdalam sebuah tren yang lagi ramai di TikTok, namanya tren S-Line. Ini adalah sebuah tren di mana lu bisa ngelihat banyak banget orang-orang upload foto terus habis itu ada garis-garis merah di atas kepalanya. Konteksnya apa Bang Ray? Konteksnya itu ada di film. Sorry, bukan film. Serial drakor namanya S-Line yang ada di Wave. Gue belum nonton jujur karena gue kira di Netflix, ternyata nggak ada. Jadi untuk mencari tahu konteksnya gue coba buat nonton alur cerita. Tapi gak cuma itu, untuk memperdalam pengetahuan gue coba buat nyari tahu juga. Oke, beberapa info-info yang mungkin gue lewatin. Gue coba buat nonton juga videonya Om Silence Man gitu, dia udah ngejelasin tentang tren S-Line ini. Dan kemudian di Facebook udah dijelasin juga sama Know Your Meme Indonesia di tanggal 14 Juli 2025. Postingan Know Your Meme itu bahkan udah menemukan doxly pertama kali orang yang ngikutin trennya. Jadi di tanggal 11 Juli itu rilis ya episode pertama dari serial S-Line. Terus kemudian di tanggal 13 Juli 2025 orang pertama yang ngebuat parodi dari S-Line ini itu ternyata ada di Facebook. Lagi-lagi Facebook yang memulai tren. Of course. Akun Facebook namanya Zual Muantet. Dia ngupload sebuah foto terus habis itu ngedit ya pakai S-Line parodi gini. Terus habis itu yang bikin lucunya adalah ada dua temennya cowok itu yang berhubungan. Jadi S-Line itu kayak garis-garis yang bisa dilihat pakai kacamata yang menunjukkan kalau misalnya dia tuh udah pernah berhubungan seksual sama orang lain. Terus kemudian di kolom komentarnya itu banyak banget yang buat parodi atau yang ngebuat meme soal S-Line. Nah ini di tanggal 13 Juli gitu ya. Sekarang gue buat video di tanggal 18 Juli 2025. Ada delay 5 hari. Sampai pada akhirnya orang-orang Indonesia itu ngikutin tren S-Line ini. Baik lagi, sebenarnya nggak masalah ya kalau misalnya ikutin sebuah tren, tapi seenggaknya lo tahu dulu artinya. Masalahnya adalah orang-orang Indonesia kalau misalnya buat tren yang berhubungan dengan aib gini, itu pasti kencang banget. Ada orang yang udah tahu artinya tapi tetap ngelakuin, tapi ada juga orang-orang yang nggak tahu artinya, tetap pengen ngelakuin biar relate gitu loh. Lo tinggal search aja di Facebook gitu ya, S-Line, bakal banyak banget postingan-postingan yang coba buat ngasih tau lu kalau misalnya ada orang-orang yang dia nggak tahu sama sekali artinya, tapi malah ikut-ikutan tren S-Line ini deh. Mereka nggak tahu kalau misalkan garis-garis ini menandakan kalau misalnya mereka pernah berhubungan seksual sama orang-orang. Dikira keren, padahal malah dikira orang yang bekerja sebagai prostitut aja atau mau kondo ya. Yeah. By the way, sebagian anak Facebook itu udah pada protes akan trennya. Protesnya gimana Bang? Nggak protesnya, jadi cuma ngasih tahu kalau misalkan ya udah nggak asik meme-nya. Soalnya per tanggal 13 sampai tanggal 15 ketika masih belum tersebar lewat media sosial yang lain gitu ya, tren S-Line ini cuma buat lucu-lucuan doang. Ada tokoh anime itu dibuatin S-Line, terus kemudian ada tokoh-tokoh yang di internet terkenal playboy gitu diedit pakai S-Line. Cuman ketika udah menyebar di media sosial, apalagi di TikTok itu udah ada filternya sendiri gitu ya, filter S-Line. Nah kayak gini, orang-orang jadi malah menjadikan tren ini sebagai ajang untuk mereka bangga kalau udah pernah nyoba banyak banget orang-orang di dunia ini, men. Ya, of course, balik lagi TikTok dengan segala anomalinya. Sudah pasti gitu, ini akan menjadi sesuatu yang viral dan juga rame di media sosial ini. Karena ini ngomongin soal aib, di TikTok tuh kalau misalnya emang pengen tren ya lu tinggal bongkar aib lu doang gitu. Dan tren ini sangat amat cocok buat dipakai sama orang-orang di media sosial ini. Cuman meskipun banyak banget orang-orang yang pada akhirnya ngikutin gitu ya, gak sedikit juga ada di antara mereka yang tahu artinya terus habis itu ngelakuin dengan niatan untuk nge-troll orang-orang yang mencoba untuk ngasih tahu arti yang sebenarnya apa. Maksudnya apa Bang? Coba kita cari tahu contoh satu yang konkretnya gitu. Nah, postingan ini, si mbaknya itu sebenarnya tahu
arti S-line itu apaan? Ketika dia buat video ini, terus habis itu orang-orang di kolom komentar pada ngasih tahu gitu, tahu nggak sih artinya apaan segala macem. Nah terus dibahaslah sama si Mbaknya lagi dengan bilang kayak, lu tau nggak sih arti yang sebenarnya itu apaan dari postingan ini, dari captionnya. Setelah gue cari tahu ternyata captionnya itu ada emot topi biru, yang mana ketika gue cari tahu artinya apaan, itu artinya berbohong, men. Gue juga baru tahu anjir emot topi biru, what the hell. Gue kayak tua banget sampai baru tahu dah. Cuman lu naro topi biru gini nggak menghapus kebodohan lu ngikutin trennya aja. Tetep aja lu bakal dikira sama orang-orang kalau misalnya lu sering banget dipakai. Percaya sama gue, meskipun lu taruh emot biru juga, orang-orang tuh pasti bakal nge-repost video lu tanpa pakai caption. Oke, nggak cuman dia doang, tapi banyak juga ya orang-orang yang bangga kalau mereka udah sering banget berhubungan seksual. Kita juga nggak tahu apakah udah halal atau kagak gitu, gue nggak terlalu peduli. Cuma yang jelas di TikTok ini ramai banget. Nah, yang menariknya adalah per tanggal 18 Juli 2025 ini udah banyak juga orang-orang di TikTok yang mencoba untuk edukasi dengan buat video kalau misalkan tren kayak gitu sebenarnya mengumbar aib dan tidak direkomendasikan untuk diikuti. Dan menurut gue ini sesuatu kemajuan yang bagus banget loh di TikTok. Kenapa begitu? Karena ya dibanding sama dulu gitu ya, tren itu ramai dulu seminggu 2 minggu, terus itu baru dibacot-bacotin sama kreator dari media sosial luar yang lain gitu. Sekarang kita melihat kalau misalnya udah ada kreator-kreator dari TikTok yang justru join force ya untuk membuat sebuah kelompok menghalau segala macam tren-tren bego biar seenggaknya TikTok gak dikira anomali sama orang-orang di media sosial yang lain gitu. Keren banget ini. Mungkin beberapa tahun kemudian force-force yang kayak gini bisa menghalau tren-tren goblok TikTok biar gak asal dipakai serta digunakan sama penggunanya sendiri. Dan salah satu kreator yang mencoba untuk mengedukasi tren S-line kalau misalnya ini justru aib, itu adalah kreator bernama Om Arman Pesona. One of the creator yang mungkin beberapa videonya pernah lu lihat ya, dia pernah ngajarin kita cara berhitung di internet. Video itu udah bersebaran di mana-mana gitu, di Facebook, di YouTube, di TikTok, di Twitter gue lihat 1 ditambah 1 sama dengan 2, 2 ditambah 2 sama dengan 4, 4 dikali 79 konstan integral turunan, terus abis itu hasilnya sama dengan 0,69. Gue gak tahu itu benar atau kagak gitu ya. Yang jelas Om Arman Pesona per tanggal 17 Juli 2025 pun udah buat video yang ngasih tahu tentang tren S-line menggunakan musik buatan dia sendiri. Setiap video yang dia buat menurut gue catchy sih dan berhasil dan mengedukasi orang-orang di kolom komentarnya. Lu bisa lihat sendiri. Komentar kau diam, dia bilangnya tren S-line rusak jir, S-line S-nya apaan sek? Dikira ditusuk sama nusuk, banyak orang itu keren. Anjay, ballerina, tren S garis merah di kepala alay jir. Obvious itu orang S-line. S-line itu apa emang? Maksudnya kayak bertanda apa? Kalau makin banyak arti apa, fungsi apa? Dengan bangganya mereka ikut tren S-line. Ih gila, sumpah ya gue ngelihat komentar-komentar kayak gini di TikTok kayak too good to be true anjir. Gila, Om Arman berhasil single-handedly ngasih orang-orang kalau misalnya S-line itu tidak baik buat diikutin, anjay. Seneng banget gue. Ellie Chung yang S-line-nya gak ada, asik gitu, bangganya kayak gitu kan. Keren, kontradiktif tapi in a good way. Tewentor gak apa, jadi kelihatan kan mana yang fresh, mana expired. Betul juga. Ada benernya juga. Ternyata ada manfaatnya juga ya tren S-line. Biar sekali lu bisa menyeleksi gitu. Kalau misalkan lu lagi suka sama seseorang di internet, lu coba cek media sosialnya, dia buat tren S-line gak? Kalau misalnya dia buat terus habis itu lu lihat fotonya banyak banget garis-garis merahnya, ya red flag tuh berarti. Man, itu pemikiran yang menarik. Selalu ada aja sesuatu yang bisa kita cari hikmahnya gitu ya dalam sebuah topik atau apapun itu di dunia yang terlihat buruk. Nah, ada komentar yang menarik dari Irdia Putri. Dia bilang padahal drakornya aja baru ngeluarin 2 episode loh. Kok bisa sih pada FOMO pakai garis merah padahal nggak ngerti arti dari garis merah itu? Gue malah lebih nggak ngerti lagi. Ini rame banget sama orang, tapi rilisnya nggak di Netflix atau rilisnya tuh nggak di digital platform yang biasanya tuh berlangganan sama orang-orang Indonesia loh. Ini dari Wave. Mungkin kebanyakan dari mereka nontonnya via Telegram ya. Makanya tersebar dengan luas gitu. Gue sendiri pun pernah ada dalam situasi dan juga kondisi seperti waktu gak ada duit sama sekali pas waktu kuliah. Coba buat nonton The Scandal of Sun, terus abis itu Beautiful waktu gue kuliah gak sih? Ya pokoknya beberapa drakor dulu gitu ya. Sebelum ada yang Netflix gue coba buat cari tahu sendiri dari Google. Cuma sekarang gue udah mulai kagak berani lah, takutnya gue downloadnya
salah terus habis itu malah jadi virus. Kayak gitu coy. Iya ya. Kalau misalkan lu ngikutin berdasarkan sebuah serial yang baru aja rilis 2 episode padahal masih belum tamat, terus ternyata di akhir episode bakal ada arti yang berbeda tentang S-line itu, agak sedikit riskan gak sih? Nanti bakal kayak gimana ke depannya? Oke, untuk mengakhiri video ngopi ini kita bakal ngeliat edukasi langsung dari Om Arman Pesona. Semoga diizinin buat nge-react videonya. Let's go, Om Arman. Ini apa? Yaris merah apa? Emangnya keren kalau FOMO? Oh berarti kamu itu sering ngencan total. Hati-hati Ya, kasih tahu PMS-nya Om Arman. Let's go. Raja Singa. Damn. Bold statement dari Om Arman. Itu aja mungkin dari gue. Terima kasih banyak. Gimana tanggapan kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Sekali lagi terima kasih banyak udah mendengarkan Yaping gue selama beberapa menit. Sampai jumpa lagi di next video ngopi. Jangan lupa buat likes. Sampai jumpa.